seluruh wilayah Karanganyar itu hampir 17 kecamatan ya. 17 Sudah kecamatan. terlayani semua, hanya 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Ngargoyoso dan Kecamatan Tawangmangu. Nggih. Dan Tawangmangu itu pun untuk wilayah sebagian wilayah sudah terlayani PDAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bisnis semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Nikmah Novitasari, langsung dari Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar dalam acara podcast MPP Karanganyar Beyond Expectation. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa yang mungkin kalian juga sudah penasaran dan bertanya-tanya kira-kira siapa tamunya, terus kayak informasi apa aja yang bakalan kita dapat hari ini. Kayaknya kita langsung aja sapa beliau ya, ajak beliau berkenalan karena katanya kalau pepatah itu kalau tak kenal maka ya kenalan gitu. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Mbak Selamat Vita. datang di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar, Bapak. Terima kasih atas undangannya. Ya, Nggih, terima kasih sekali. nggih, Ya, sami-sami Vita. Bapak. Mohon izin untuk Ya, dapat memperkenalkan diri kepada para pemirsa di rumah. ya. Pemirsa di rumah, warga Karanganyar, pertama-tama saya mengucap terima kasih ini dari PDAM diundang ke MPP. Eh, Terima kasih yang sebesar-besarnya. Masyarakat Karanganyar, mungkin saya sampaikan di sini untuk siang hari ini saya hadir di MPP mewakili PDAM Karanganyar. Eh, saya sendiri, Mbak Vita, kebetulan Bapak. saya diberi amanah sebagai Direktur Umum Pudam Tirtalawu Karanganyar periode 2019-2025. Demikian. Baik, nggih. Oke, Mbak Vita. Nggih, jadi dengan Bapak Siwibowo Siwibowo, sebagai ya, Direktur Direktur Umum Umum. PDAM Tirtalawu ya Pak nggih. Baik, Bapak, mohon izin sebelum kita mulai acara biar Ya. lebih semangat ya Ya. Bapak. Jadi kita itu punya jargon atau yel-yel. Ya. Yel-yel MPP gitu, Ya. Pak. Nanti jargonnya gini, Bapak. MPP Karanganyar Beyond Expectation Ya. gitu. Boleh ya Pak, mohon Boleh, izin siap, bareng-bareng siap, ya ya, Pak. ya. Baik. 1, 2, 3. MPP Karanganyar Beyond Expectation. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, langsung saja mungkin ya Pak Ya. kita mulai ngobrol-ngobrolnya tentang PDAM Tirtalawu. Ya. Oke. Mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan profil singkat dari PDAM Tirtalawu itu sendiri Bapak. Monggo. Iya, terima kasih Mbak Vita. Masyarakat Karanganyar, Pudam Tirtalawu Karanganyar adalah salah satu badan usaha J. di Kabupaten Karanganyar, di mana dibentuk tahun 1983. Wah, luar biasa. Ya, sudah Sudah lama. lama nggih Pak nggih. Hampir 40 tahun ya. 40 Iya. tahun. Saya belum lahir itu Pak. Belum lahir Mbak Vita. Ya. Nggih. Itu terkait PDAM Karanganyar, yaitu amanat dari pemerintah Kabupaten Karanganyar yang dimana Mbak Vita sebetulnya kan tanggung jawab kebutuhan dasar dalam hal ini air bersih itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat sampai dengan pemerintah kabupaten. Dalam ini pemerintah Kabupaten Karanganyar itu membentuk wadah untuk pelayanan kebutuhan dasar terkait dengan pelayanan air bersih, yaitu PDAM Karanganyar Nggih. untuk pelayanan air bersih. Saya sampaikan Mbak Vita, dari seluruh wilayah Karanganyar itu hampir 17 kecamatan ya. 17 Sudah kecamatan. terlayani semua, hanya 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Ngargoyoso dan Kecamatan Tawangmangu. Nggih. Dan Tawangmangu itu pun untuk wilayah sebagian wilayah sudah terlayani PDAM. Oh, nggih. Jadi hampir seluruh wilayah Karanganyar insya Allah sudah terlayani Sudah PDAM, terlayani. walaupun untuk cakupan pelayanan baru di kisar 40%, Mbak. 40% Iya, Bapak. dari Nggih. dari masyarakat. Nah, Gitu. itu kira-kira
40% itu adakah Pak kendala ataupun yang membuat mencapai angka 40% itu Bapak? Iya, gini, terus terang gini, untuk plan PDAM itu banyak kendalanya. Satu, itu memang keterbatasan bahan baku Mbak Vita. Bahan baku, Iya, bahan nggih. baku. Terus yang kedua, kendala sebaran wilayah yang terlalu luas. Nggih. Sehingga untuk pelayanan itu membutuhkan modal yang lumayan besar juga. Nah, terkait itu. Tapi kembali lagi saya sampaikan di awal, sebenarnya kebutuhan dasar itu tanggung jawab pemerintah dalam hal ini. Arah ke depan Mbak Vita, sebenarnya kan pemerintah itu sudah apa ya, semacam sudah punya desain atau rencana-rencana, termasuk nanti di tahun 2025 lah, itu Waduk Gondang, itu suplai bahan baku dari Waduk Gondang 100 liter per detik nanti. Baik, itu rencananya tahun 2025 nggih Bapak Iya, nggih? nanti insya Allah sudah kelar 2025 itu nanti untuk pelayanan sebagian masyarakat kerja, Nggih. masyarakat Mojokedang bagian barat, dan kalau memungkinkan sampai nanti Mbak Kramat. Mbak Kramat. Selain nggih. itu Mbak Vita, ada lagi nanti di Waduk Jelantah. Nanti kan ini pemerintah membangun bendungan Jelantah nih. Nggih. Itu nanti itu alokasi air untuk kebutuhan air bersih. Pemerintah mengalokasikan 150 liter per detik. 150 Iya, liter per itu detik nggih. untuk pelayanan wilayah Jumapolo bagian barat, Jumantono mungkin desainnya juga sampai suplai ke perkotaan, Mbak. Kan Baik. perkotaan ini belum 24 jam nih. Nggih. Nah, nanti skemanya mungkin nanti disuplai juga dari Waduk Jelantah. Waduk Jatah nggih. Ada lagi satu lagi Mbak Vita, itu ada Spamrek. Spamrek itu spam yang dikelola oleh perusahaan daerah air bersih provinsi, Nggih. yang mana air itu teralokasikan di pelayanan Solo Raya, termasuk di Wonogiri, Sukoharjo, Solo, dan Karanganyar. Kebetulan Karanganyar ada alokasi 50 liter per detik. 50 liter Iya, per detik. itu nanti akan didistribusikan di wilayah Ngeringo, Jaten. Ngeringo, Karena Jaten. ya Baik, selama ini Bapak. terus terang pelayanan di wilayah Ngeringo belum 24 jam, Mbak. Iya. Nggih. Sehingga nanti arahnya dari aliran dari Wonogiri, Nggih. yang dari bahan baku dari Wonogiri, nanti arahnya untuk suplai ke pelayanan Di Ngeringo. Ngringo Iya. Jaten nggih Pak. Sementara Nggih. itu Mbak Vita. Luar biasa, ternyata PDAM Tirtalawu ini sudah berdiri sekitar 40 tahun Iya. ya Bapak nggih. 40 Dan tahun. untuk layanannya itu sudah mencakup 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar, dan setiap tahunnya itu mencoba untuk selalu meningkatkan layanan Iya. begitu Bapak, untuk berbagai sumber air, karena seperti yang kita ketahui pemirsa, bahan baku air bersih itu merupakan bahan utama nggih Pak, bahan Iya. pokok untuk Kebutuhan dasar, iya, kebutuhan kebutuhan dasar sehari-hari kita. Dan PDAM Tirtalawu berkomitmen untuk setiap tahunnya meningkatkan layanan seperti itu, seperti yang sudah dijelaskan Bapak Siwibowo Iya. tadi nggih. Nah, kemudian Bapak, dengan lingkup wilayah layanan PDAM Tirtalawu yang cakupannya besar ini, itu juga menimbulkan pelanggan yang otomatis dilayani seluruhnya di di Kabupaten Karanganyar, mohon maaf iya. Pak. Jadi kira-kira pelanggan PDAM Tirtalawu sampai saat ini tuh sekitar jumlahnya berapa Bapak? Sampai dengan akhir bulan Juni Mbak Vita, Nggih. itu kita sudah 69.000 pelanggan 69.000, aktif. luar biasa. Iya. Pelanggan aktif Iya, semua ya pelanggan itu Bapak. aktif. Iya. 69 itu pelanggan aktif. Dan itu pelayanan dari PDAM Tirtalawu setiap hari selalu terbuka untuk masyarakat. Iya. Luar Setiap biasa, PDAM Tirtalawu saat, per ya, Juni ini per Juni. sudah melayani 69.000 69.000 pelanggan aktif, iya. aktif. Baik. Nah, dari sekian banyak pelanggan itu Bapak, Iya. untuk target PDAM Tirtalawu sendiri itu kira-kira pendapatan atau kontribusi terhadap PAD Karanganyar dalam 1 tahun itu berapa Bapak? Iya. Terima kasih Mbak Vita. Untuk tahun 2021 yang sudah audit dari KAP, Nggih. itu
kita laba kita 7 miliar sekian. Nah, Wah, di luar kisaran 7 biasa. miliar. Itu setelah setoran pajak itu di kisaran 5 miliar sekian. Dari 5 miliar itu Mbak Vita, itu regulasi yang ada di Perda itu 55% untuk setoran kasda. Oke. Berarti di kisaran laba itu 3 miliar sekian itu di tahun 2021. Di tahun Iya. 2021 Untuk menghasilkan 3 iya, miliar ya 3 Pak untuk miliar untuk diserahkan setoran ke kasda. kas Iya. daerah Iya. Karanganyar. Jadi pemirsa, sobat bisnis semuanya, dari apa yang kita gunakan kembali lagi kepada daerah untuk membangun daerah nggih Bapak Iya. nggih. Jadi semua kembali ke daerah untuk membangun Karanganyar Iya. yang lebih baik. Salah satunya lewat PDAM, lewat kontribusi kita menggunakan layanan PDAM seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak, dari layanan yang ada di PDAM Tirta Lawu, nah, itu bisa dijelaskan mungkin untuk persyaratannya, terus ini kan berhubungan dengan pemasangan air bersih gitu ya Pak, itu untuk mungkin waktu tunggu pemasangannya dan juga biaya pemasangannya. Iya. Terima kasih, Mbak. Terkait pelayanan PDAM itu pemasangan sangat simpel, itu Oke. fotokopi KTP, Fotokopi KTP, iya, materai materai 10.000 ya 10.000, Bapak, iya, sekarang yang sekarang berlaku 10.000, nggih, iya. 6.000 sudah nggak Iya. berlaku. Langsung saja itu bawa satan itu langsung ke counter-counter yang tersedia. Termasuk Baik, di MPP ini sudah termasuk ada di Mbak MPP Vita. Iya. Karanganyar nggih Siap. Bapak. Ya, nanti langsung kami proses. Yaitu kalau waktu normal itu 2 hari, kadang 1 hari bisa Mbak Vita. Baik, 1 Terkecuali hari. ya, terkecuali di bulan Juli ini karena gini Mbak Vita, untuk pemasangan PDAM itu kebetulan ada program MBR dari pemerintah pusat. Itu setiap tahunnya, kebetulan tahun ini PDAM mendapatkan kuota sekitar 1.000 pelanggan Mbak Vita. 1.000 pelanggan nggih. Iya, itu MBR dan harus terselesaikan sampai akhir bulan Juli. Sampai Iya. targetnya sampai akhir Iya, bulan Juli ini iya, nggih Pak, makanya harus mohon selesai maaf nggih. untuk masyarakat Karanganyar yang kebetulan mungkin penjenengan daftar di bulan ini, mungkin pemasangan penjenengan agak tertunda. Agak tertunda Iya, karena karena kita mendahulukan dari program program MBR MBR. itu tadi Karena nggih Pak gini nggih. Mbak Vita, program MBR itu masyarakat pemohon ini sudah dari bulan November Desember tahun 2021 Oh, Mbak. baik. Iya, baru Pengajuannya udah dari iya, November iya. Desember dan Baru pelaksanaannya pelaksanaan baru baru ini. bulan Juli Iya, ini ya Pak, dan iya, ditargetkan iya. untuk selesai di akhir bulan bulan, Juli. iya. Baik. Tuh. Nah, Tapi untuk iya. pemasangan bulan-bulan selanjutnya 1-2 hari langsung bisa eksekusi. 1-2 hari langsung bisa Iya. eksekusi. Iya. Oke, baik. Sobat Misi, jadi sebenarnya untuk pemasangan itu 1 sampai 2 hari itu sudah bisa. bisa, Iya, udah bisa. langsung bisa. Jadi langsung selesai, akan tetapi di sini ada perbedaan di bulan Juli ya iya, Pak, iya, Juli ya. Juli, iya, Karena dari PDAM itu sendiri ada target untuk penyelesaian MBR. Jadi untuk para pemirsa yang mungkin sedang mengajukan pemasangan di bulan Juli ini, dari PDAM memohon maaf karena mungkin tidak bisa selesai secepat yang di luar bulan Di Juli bulan ya Juli, ya. Pak. Iya. Mungkin ada penundaan sedikit, tapi Bapak untuk mungkin ada kasus-kasus atau urgensi tertentu, apakah di bulan Juli ini bisa untuk tetap mendapatkan pelayanan sehari 2 hari, mungkin fasilitas umum seperti masjid seperti itu, bisa, apakah Mbak. bisa didahulukan atau diprioritaskan Terkecuali Bapak? itu memang fasilitas umum yang itu bagi masyarakat umum itu Nggih. langsung bisa. Baik, Nanti jadi didahulukan. Nggih, Iya. jadi nanti tetap dilihat Iya. urgensi atau prioritasnya ya Bapak, prioritasnya. apabila Iya. itu pengajuannya untuk fasilitas umum, misal seperti masjid, gereja, seperti itu, tempat ibadah, itu nanti bisa tetap diprioritaskan untuk pemasangan yang cepat, ya, Iya. 1 sampai 2 hari Iya. itu tadi nggih Bapak. Jadi tapi jangan khawatir, ini cuma terjadi di bulan Juli, Bulan Juli, itu iya. pun karena program Iya, program. target MBR yang memang harus selesai ya Selesai, Pak iya. di bulan Juli ini. Untuk bulan-bulan selanjutnya insya Allah 2 hari maksimal itu udah selesai, dan 1 hari bahkan bisa selesai ya Bisa. Pak. Jangan khawatir, nanti untuk Iya. para sobat bisnis yang mau mengajukan persyaratan untuk pemasangan itu nanti bisa selesai maksimal 2 hari. Cepet banget ya Pak sekarang Iya, ya. iya. Luar biasa. Karena memang tuntutan Mbak, tuntutan pelayanan sekarang harus cepat, serba cepat. Nggih. Dan seperti
mungkin karena sudah eranya Mbak Vita. Nggih. Eh, untuk pelayanan sekarang pembayaran ya. Baik. Pembayaran itu dari saya sampaikan tadi dari 69.000, hampir 60% sudah bayar lewat Online. online. Baik, Enggak nggih. berdoyan-doyan kok loket gitu Nggih. enggak. Nggak harus Iya, ke iya. kantor nggih, Enggak ke Pak. Nggak kantor, harus ke iya. kantor, nggak harus antri. Enggak harus Sekarang semuanya antri. dipermudah bisa lewat kanal-kanal Kanal online nggih, online, Pak. kanal online. Betul. Jadi para sobat bisnis semuanya untuk pembayaran pun sekarang sudah sangat dipermudah. Iya. Kita sekarang nggak usah susah-susah datang ke kantor untuk antri, tapi sekarang kita sudah difasilitasi dengan em, internet, Iya. difasilitasi secara online untuk bisa melakukan pembayaran. Nah, Bapak, untuk pemasangan tadi Bapak, kira-kira Hmm. kisaran biaya itu berdasarkan apa untuk banyaknya eh, biaya yang harus ditanggung oleh pemohon seperti itu, Bapak? Ya Mbak Vita, demikian untuk biaya untuk biaya saya sampaikan kepada warga Karanganyar, sebelumnya terkait eh, sesuatunya biaya di PDAM itu sebenarnya kan baik dari tarif Mbak Vita, tarif air maupun tarif pemasan itu sudah diatur di Perbub ya. Di Perbup, Iya, J. iya. Terus untuk biaya pemasangan sesuai Perbub itu 1.550 Mbak Vita. 1.550.000, maaf ya. Iya. 1.550.000, Ya. nggih, itu sudah sesuai Adalah Perbup. pengecualian Mbak Vita. Nggih, Tadi saya di awal saya matur ada program MBR nih yang nggih. saya sampaikan yang harus Iya, yang harus diperhatikan. betul. Bagi masyarakat Karanganyar yang dalam hal ini kurang mampu sesuai kriteria yang ada Mbak Vita, Betul. itu setiap tahunnya PDAM dari 2016 dari pemerintah itu ada program MBR, Nggih. termasuk dari masyarakat Karanganyar itu bisa itu pasang lewat program MBR. Nggih. Tapi demikian Mbak Vita, kalau program MBR itu memang berjenjang dari penjaringan sampai pemasangan itu lumayan lama. Nggih, Tuh, karena itu program tadi ya program Pak, dan ya karena ada kan kriteria tertentu kriteria nggih. karena harus dari awal dari PDAM menyiapkan data pemohon nanti diverifikasi dari konsultan Mbak Vita. Betul, Ya, nggih. dari konsultan, baru verifikasi konsultan itu di bulan Februari. Baru Per tahunnya itu di bulan iya Februari di nggih, bulan Pak. Februari. Penjaringan sampai bulan Desember, verifikasi bulan Februari. Nanti biasanya itu April sudah turun. April sudah Nah, verified ya Pak, nggih. kenapa ini baru di bulan Juli Mbak Vita? Karena Nggih. juga dari pemerintah pusat mungkin ada refocusing sehingga kebetulan tahun ini molor Mbak Vita. Biasanya di bulan April ini baru surat pemerintah pemasangan baru awal bulan Juli Mbak Vita. Nggih, Makanya itu baik. untuk bagi masyarakat Karanganyar yang pengen ikut program MBR itu untuk pemasangan mohon maaf itu harus maaf Ada delay iya sebentar nggih delay Pak, nggih. sebentar. Mohon Tapi bersabar. untuk yang reguler biasa mungkin disampaikan di awal tadi 1-2 hari sudah bisa Mbak Vita. Bisa, Ya. nggih. Nah, untuk kriteria pengajuan MBR sendiri itu Bapak, Ya. itu kira-kira apa saja nggih Pak, nggih? MBR itu sesuai di Juklak yang ada itu satu masyarakat Karanganyar Nggih, jelas harus masyarakat. ya domisili di Domisili Karanganyar Karanganyar. ya. Terus yang kedua itu untuk listrik Mbak Vita Nggih, tidak boleh lebih dari 1.300 1.300 ya. nggih, betul. Katakanlah ada 2.200 ya itu Itu enggak boleh, udah enggak nggak masuk boleh, ya. nggak bisa Yang nggih. jelas 1.300 ke sini boleh. Nggih. Nah, terus rumah hunian, Harus rumah hunian. kantor enggak boleh, Kantor nggak boleh. tanah kosong enggak boleh, fasilitas sosial enggak boleh. Ya, Baik. yang jelas itu, Nggih. simpel itu. Baik. Ya, Jadi pemirsa, para sobat bisnis semuanya, jadi di PDAM Tirtalau itu sendiri juga punya program yang nama MBR nggih, Iya. Pak. Itu nanti bisa difasilitasi dengan kriteria tertentu. Jadi Iya. itu mungkin bisa dimanfaatkan bagi kalian yang memenuhi kriteria seperti Iya. itu nggih, Bapak. Baik, luar biasa. Terima kasih informasinya, sangat informatif sekali loh, Bapak. Iya. Terus kemudian selanjutnya nih Pak, kan di PDAM Tirtalau itu ada layanan itu dibedakan menjadi, setahu saya ada R1, R2, Oh, ya, R3. golongan
golongan Nggih, pelanggan ya. betul. Ya. Tentang usaha dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Bapak itu macam layanannya seperti apa dan juga perbedaan tarifnya. Pasti kan setiap jenjang Iya, itu berbeda, ada. nggih, Iya. Pak, nggih. Terima kasih Mbak Vita. Untuk PDAM Karangan sendiri ada penggolongan pelanggan nih. Nggih. Ada sosial, Ada ya. sosial. Ada sosial khusus. Sosial khusus itu seperti gereja, Nggih. masjid dan Masjid, sebagainya. nggih. Ya, Tempat ibadah ya, ya Pak, tempat ya. ibadah. Nggih. Ada sosial umum Mbak Vita. Nggih. Tadi sosial khusus, Ada sekarang sosial sosial umum umum, ya. nggih. Sosial umum itu bagi masyarakat yang tidak mampu, benar-benar tidak mampu. Nggih. Itu bisa mengelompok, mengajukan nanti kalau Mbak Vita tahu hidran umum itu Mbak. Nggih. Satu tempat yang dipakai beberapa orang itu, ya Nggih. itu Oh, iya, kelihatan iya, iya, betul. sosial umum. Itu untuk sosial umum, Ya, nggih, Pak. ada sosial khusus, ada sosial Sosial umum. umum, ya. Terus ada instansi. Nah, seperti di DPTMSP ini ya. DPMPTSP, Ya, Bapak. DPTMSP ini termasuk golongan instansi pemerintah. Pemerintah. Ya. Ada golongan niaga, Mbak. Niaga untuk Niaga, pengusaha ya. Niaga ada niaga sendiri, ada niaga kecil, ada niaga besar. Besar. Kalau niaga kecil seperti toko, warung dan Nggih. sebagainya itu. Niaga besar seperti ada mungkin SPBU itu Mbak Vita. SPBU, Iya. nggih. Untuk pabrik gitu juga Iya, nih, Pak. itu kalau pabrik sudah industri Mbak Oh, Vita. maksudnya industri, Iya, udah beda sudah lagi masuk nggih industri berarti nggih, ya. Pak, nggih. Ya. Tadi sudah ada sosial umum, niaga, industri. Industri, Untuk rumah tangga sendiri Mbak Vita, itu ada golongan R1, R2 R2, sampai R5 Mbak Vita. R5, Ya. betul. Penjenengan mesti banyak tuh. Kok Akeh golongan banget akeh gitu. banget. Iya, iya, Ya. betul, Pak. Karena gini Mbak Vita, karena sebetulnya penggolongan ini sebenarnya juga terkait dengan tarif Mbak, karena kan Nggih. terus terang di golongan R2, R1 itu kan di situ ada subsidi Mbak. Iya, Oh, makanya iya, tarifnya iya, rendah. betul. Makanya untuk yang kriteria R2, R1, R2 itu memang Ada subsidi ada ya, Pak? ya, ada Nggih. beberapa kriteria termasuk di situ ada listrik berapa watt, Nggih. luasan tanah, betul, luasan rumah, bentuk bangunan juga itu mempengaruhi ya. nggih. Penjara lihat ada rumah yang sangat sederhana mungkin di daerah Ngelosari apa yang sederhana demikian. Penjara lihat di Colomadu yang Fajar Indah ya, yang rumah demikian besar ada fasilitas kolam renang ya. Karena untuk tarif Tentu itu kan berbeda, iya. nggih. Tarif dari keputusan dari bupati itu kan menyeluruh satu Nggih. kabupaten. Betul. Makanya biar tarif ini saling mensubsidi. Gitu. Nggih. Jadi Ya gitu Mbak Vita. nggih, kenapa kok kayak kita bertanya-tanya ya Pak sebagai Mm. masyarakat Mm. umum Mm. yang awam tuh kayak nanya kok akeh banget sih Iya, golongannya iya. gitu. Ternyata tuh sebenarnya ada maksud Iya, tersendiri maksud nggih Pak. tersendiri. Jadi kayak itu digolongkan didasarkan dari berbagai kriteria. Iya. Entah itu bisa dari listrik, Listrik, bisa dari luasan lahan, dan bisa dari luasan bangunan fisik nggih Pak, bangunan nggih, ya betul. banyak. Jadi juga dipengaruhi oleh subsidi pemerintah pemerintah. juga gitu. Nggih. Terima kasih Pak. Dan Iya. selanjutnya Pak, ketika misal ada keluhan, terus kemudian dari kami pelanggan dari PDAM Tirtalau ini ada keluhan, terus misal ada sesuatu yang ingin disampaikan berupa Iya. kritik ataupun saran kepada PDAM Tirtalau itu ada nggak ya Pak kayak kontak center atau layanan aduan yang khusus untuk menangani aduan untuk PDAM Tirtalau Bapak? Ya terima kasih Mbak Vita. Untuk kontak aduan bisa langsung sebenarnya di nomor telepon 495 211. Oh baik, Langsung, nggih. iya. 495211 dicatat ya para Iya. sobat bisnis. Terus lagi Mbak Vita, sekarang kan sudah apa ya? Sekarang Era dunianya digital gitu digital ya Pak. ya. Sosmed Sekarang gitu ya Pak. sosial media Iya, ya. betul. Ada nanti di sosial media bisa langsung penjenengan komplain FB nanti langsung bisa. Biasanya kan pertemanan itu Oh iya. sering sekali itu betul, ya Mbak Vita. betul, oke. Di Instagram juga ada. Instagram Instagram ada ada, juga. iya. Baik. Nanti bisa linknya nanti
kita kasih Mbak Kita Vita. share, Iya, baik. kita Nanti siapkan nanti. nanti para pemirsa di rumah bisa lihat Iya, di bawah di ini ya. bawah ya nanti biar Nanti kan disiapkan di dari sini tim. ada nanti Iya, dari kontak nanti kontak senternya centernya. PDAM Iya, Tirta iya. Lawu, nanti ada Facebook, ada Iya, Instagram. Nanti kalau misalnya ada keluhan, iya. terus atau titip salam bisa Pak. Siap, siap, ya. Titip salam mungkin Siap, kayak ya. di sama pegawainya PDAM mau Iya. titip salam gitu Oh, lewat siap. Facebook, Instagram boleh juga ya Pak? Boleh, Bu. Oh, boleh, Boleh, boleh. boleh. Jadi nanti kalau misalnya mau titip salam bisa juga loh, nggak cuma ngadu doang, tapi bisa titip salam gitu, boleh kata bapaknya gitu. Baik Mbak, terima kasih. Jadi nanti aduannya mungkin bisa lewat datang ke kantor juga boleh nggak Ke Pak? kantor biasa semua kantor layanan bisa, Mbak. Bisa Ada. menangani Iya, nggak? dia mau Betul. kantor ada termasuk di MPP ini juga Termasuk ada. di Iya. MPP, nggih. Baik, Di lewat medsos juga bisa. baik, Di web juga bisa. nggih. Tuh. Jadi nanti semuanya udah dimudahkan, nanti bisa lewat web, bisa lewat Facebook, Iya. bisa lewat Instagram. Nanti kita tuliskan di bawah sini biar kalian bisa langsung menghubungi kontak center yang tersedia. Baik Bapak. Terus kemudian Pak, di PDAM Tirta Lawu ini kan juga sudah bergabung dengan MPP Karanganyar, nggih Iya. Pak, nggih. Sudah membuka gerai layan di sini Iya. juga. Kira-kira Bapak itu untuk layanan PDAM Tirta Lawu di kantor pusat dan juga di MPP Karanganyar itu ada perbedaan atau sama? Mungkin bisa diinformasikan kepada para pemirsa begitu Bapak. Oke. Terima kasih Mbak Vita, pemirsa warga Karanganyar. Untuk di MPP sendiri kita juga ada kantor pelayanan Mbak Vita. Iya. Baik pembayaran, pengaduan maupun permohonan pemasangan. Betul. Bisa. Oh, jadi langsung bisa di MPP juga nggih Bisa Pak? Nggih? langsung di MPP bisa. Baik, jadi semuanya layanan PDAM Tirta Lawu juga bisa terlayani di MPP Karanganyar. Jadi kalau misal kalian mau mau mendaftarkan layanan di PDAM Tirta Lawu, sekarang udah ada tambahan ya Pak di Iya, MPP di MPP Karanganyar Karanganyar, gitu. iya. Jadi kalau sekalian nih nggak cuma mau ke PDAM, misal mau ke Bank Jateng atau misal mau ke Disduk Capil gitu. Jadi sekali masuk Sekali masuk beberapa beberapa layanan terlayani sudah gitu Mbak. terlayani. Betul. Jadi sekarang tinggal milih aja mau ke kantor pusat bisa, ke MPP juga bisa gitu ya Pak. Jadi itu salah satu tujuan dari PDAM Tirta Lawu adalah untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, layanannya juga bisa lebih terjangkau gitu ya Pak nggih. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir Pak, kira-kira ada nggak sih Pak pesan ataupun kesan yang Bapak mau sampaikan kepada kami MPP Karanganyar? MPP Karanganyar luar biasa. Terima kasih Bapak. Mungkin ada yang mau disampaikan gitu Pak? Terima kasih Mbak Vita. Sekali lagi kami dari Pudam Tirta Lawu Karanganyar mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk bisa interaktif dengan warga Karanganyar khususnya lewat MPP ini. Terima kasih, itu juga membantu bagi Karanganyar, Pudam Karanganyar untuk lebih mendekatkan ke pelanggan kami Mbak Vita. Oke Bapak, Terima kasih. kami juga, saya mewakili kru yang bertugas juga mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas kesempatan yang diberikan, waktu yang sudah diberikan, menyempatkan datang langsung ke MPP untuk bisa berkolaborasi dengan kami di podcast MPP ini untuk bisa memberikan informasi kepada para pemirsa di rumah ya Pak. Terima kasih banyak. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berkolaborasi lagi nggih Pak nggih gitu, karena kita dibatasi oleh waktu Bapak. Sayang sekali ini kita sudah harus berakhir. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak. Dan saya, Nikmah Novitasari, mewakili kru yang bertugas mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh sekali lagi jargon nggih Bapak nggih. Siap. Ya. MPP Karanganyar, Beyond Expectation. Buat kalian semua jangan lupa untuk ikutin terus channel YouTube kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Terus juga kita masih banyak media sosial kita, ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, semuanya harus diikutin buat kalian nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan info dari kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.